Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Selamat malam, 20 tahun sudah sejak Mei 1998 reformasi bergulir. Tentu banyak bertanya kita apakah agenda reformasi yang ketika itu diperjuangkan dengan menyampaikan pendapat di jalanan oleh para mahasiswa yang mungkin waktu itu kita masih melihatnya masih sangat muda. Kali ini atau malam ini di Forum Christian saya hadirkan tampaknya berubah sekali fisiknya. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah atau selalu hadir dalam berbagai isu kenegaraan begitu ya. Jadi tentu kita mengikuti perubahan fisik dan tentunya adalah rekam jejak mereka. Di studio kami menghadirkan narasumber bergabung secara virtual dan secara langsung. Yang di studio saya perkenalkan terlebih dahulu. Dari sebelah kanan saya ada Mas Hinton Pasaribu yang saat ini masih di anggota Komisi 3. Anggota Komisi 11. Komisi 11 sekarang ya. Dan masih tetap muda. Masih kelihatan muda ya? Oh jadi protes ya kalau saya bilang sudah berubah fisiknya ya. Kalau dulu kita lihat kurus-kurus semuanya. Sekarang sudah berubah fisiknya. Ada Indomie dulu. Bang Ray Rangkuti saat ini jadi pengamat politik, sering sekali juga diwawancara. Kemudian ada Bang Haris Azhar, setia dengan jalan untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Masing-masing pilihan berbeda, ada yang sudah masuk ke politik, ada yang masih setia berada di luar. Mungkin saya ke Bang Masinton mungkin ya. Gimana rasanya setelah dulu berjuangnya di luar dari Senayan tuh di pagar tadi, sekarang duduk di kursi di dalam gitu ya, di kursi di DPR, gedung parlemen. Ya di luar di dalam ya sama aja sebenarnya. Karena prinsipnya kan teman-teman ya kita kan sebagai makhluk berpolitik gitu ya. Teman-teman umpama di ruang yang berbeda, tetap umpama di luar parlemen, sebagai pengamat, sebagai aktivis di NGO atau LSM, semangatnya kan tetap melakukan pengawasan. Betul. Di DPR juga ya bagian dari pengawasan. Nah artinya berbeda tempat aja, kalau kemarin ya tetap sama-sama parlemen. Dulu parlemen jalanan, sekarang parlemen Senayan. Itu aja tuh. Nah, tapi ada yang berubah gak? Yang berubah? Ya ada pastinya. Apa itu? Ya tentu kalau dulu bersuara di jalanan tidak ada yang memfasilitasi kan, fasilitasi sendiri. Ya. Kalau sekarang kan bersuara di parlemen Senayan itu difasilitasi oleh negara. Memperoleh gaji, tunjangan, dan juga status sebagai wakil rakyat, pejabat tinggi negara seperti itu. Tapi ada yang berubah nggak dari seorang Mas Hinton? Yang berubah apa ya? Nggak ada yang berubah lah bagi saya. Ya kalau saya di kantor dalam rangka tugas-tugas kedinasan ya sebagai anggota parlemen, ya tentu saya ikut dalam aturan protokoler itu. Tapi di luar tugas kedinasan ya biasa aja, saya nongkrongnya di mana, ketemu teman-teman ya biasa saja, nggak ada yang berubah. Dan saya tidak pernah membedakan status, baik terhadap teman-teman saya dulu waktu mahasiswa di pergerakan, maupun dengan masyarakat, ya sama aja. Jadi ketika dalam kedinasan aja, tugas-tugas itu ya kita diatur protokoler. Betul, gitu. Tidak ada pengawal gitu ya. Bergabung melalui sambungan Zoom juga ada jauh sekali nih dari Kazakhstan. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan, ya juga aktivis 98, Fazrul Rahman. Selamat malam waktu Indonesia, Bang Fazrul. Aduh, audionya masih. Nah, sudah terdengar. Apa kabar juga Roy Rangkuti? Selamat malam. Selamat malam, Bang Fazrul. Malam, Pak Fazrul. Sekalian deh, karena sama-sama. Alhamdulillah. Nih, mohon maaf lahir batin semuanya, mohon maaf karena kita baru bertemu secara langsung. Saya langsung nanya soal Mei 98 nih, Bang Fazrul. Tadi saya nanya ke Bang Masinton, ada yang berubah nggak ketika dulu jadi parlemen jalanan, sekarang Bang Fazrul ini kan menjadi pengamat politik, aktivis 98, kemudian sekarang jadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan. Ada yang berubah nggak dari seorang Mas Hinton? Ya kalau saya di kantor dalam rangka tugas-tugas kedinasan ya sebagai anggota parlemen, ya tentu
jadi jubir presiden, kemudian sekarang jadi duta besar. Ada yang berubahkah dari seorang Fajrul? Tidak ada yang berubah. Saya tetap seorang aktivis di istana dan tetap seorang aktivis sebagai duta besar. Oh gitu, tadi Bang Ray bilang sekarang sudah pakai dasi, dulu enggak ya? Sekarang sebutan udah yang mulia. Pakai dasi karena ini di kantor duta besar harus pakai dasi. Oke, lagi-lagi karena protokoler tadi gitu duta ya. Duta besar harus pakai dasi. Oke. Bang Jadi Ray, tidak ada yang berubah, saya tetap aktivis saja. Jadi jubir presiden juga tetap sebagai aktivis, tetap mempertahankan jabatan presiden 2 periode, tetap sebagai duta besar juga tetap berteriak keras agar 2 periode jabatan presiden tetap dipertahankan sebagai masterpiece dari gerakan reformasi 98. Nggak ada yang berubah dari saya. Tetap ingin mempertahankan konstitusi, kemudian pemilihan presiden langsung, pemilihan presiden 2 periode, kemudian pemilu tetap harus berjalan 5 tahun 1 kali, pemilihan gubernur kepala daerah tetap dipilih secara langsung, DPR, DPD juga dipilih secara langsung. Saya pikir itu masterpiece dari gerakan reformasi 98. Dan saya tetap setia untuk membela itu. Oke, ada sejumlah agenda reformasi. Sebelum masuk membedah mengenai agenda reformasi, kalau Bang Haris Azhar ini kan tetap konsisten ya di dunia aktivisme gitu ya. Itu pilihan pribadi atau memang punya keinginan untuk seperti Bang Masinton, Bang Fajrul gitu masuk ke pemerintahan, mungkin bisa mengambil kebijakan dan lain-lain? Saya sebetulnya bukan orang yang memilih masuk atau tidak masuk secara absolut gitu ya. Saya bekerja, fokus saya selama dari masih kuliah sampai kuliah juga kan di kuliah Fakultas Hukum dan juga ilmu sosial di universitas yang lain. Nah, saya memang fokus saya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Nah, saya punya sejumlah indikator bagaimana bekerja pada isu tersebut dan kemana atau harus ketemu dengan siapa. Jadi saya kalau saya hari ini tidak masuk di dalam pemerintahan atau dalam political society, masyarakat politik yang formal, itu karena saya mungkin indikator saya mengatakan pada ujungnya, pada akhirnya mengatakan bahwa nggak bisa gabung dengan bendera atau pada warna tertentu. Singkatnya seperti itu. Bisa juga dibilang ya mungkin lo nggak ada yang ngajakin. Yang kayak gitu-gitu, saya nggak perlu jawab dan nggak perlu saya jelaskan. Tapi maksud saya indikatornya belum sampai di sana. Dalam kerja advokasi hukum dan hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia yang banyak saya geluti, sebetulnya kita ketemu bukan menjadi bagian yang formal, tapi bertemu, menyampaikan, harus menerobos ke satu institusi, bertemu dengan pejabat-pejabat yang belum tentu itu cocok dengan gaya tongkrongan kita, hati dan pikiran kita, itu sering. Tapi ya itu resiko yang harus kita sampaikan, karena dalam banyak hal perubahan itu ada dari masyarakat, saya masih percaya itu. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Anda harus atau kita harus sampaikan ke pemerintah. Jadi ya kalau datang ke kantor pemerintah karena pekerjaan, karena aktivitas atau aktivisme, ya itu juga sering saya lakukan. Tapi ya posisinya kadang-kadang konfrontatif, atau menyampaikan fakta, atau mengingatkan mereka gitu. Dan dalam kerjaan-kerjaan itu resiko-resiko yang saya atau orang seperti saya hadapi banyak. Kita ikuti di berbagai pemberitaan, dinamika ya. Terlepas dari kemudian itu terbukti atau tidak begitu ya. Tapi ada proses hukum, ada dinamika yang kita ikuti. Kalau Bang Ray, jadi pengamat saja atau kemudian memang menjaga jarak dengan politik untuk bisa memberikan pengamatan atau amatan secara objektif, atau bisa saja suatu hari kita lihat nih 2024 ada Ray Rangkuti ini di parlemen? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Sama dengan Haris, ini bukan pilihan mutlak-mutlakan ya. Tapi kalau ditanya apakah sampai sejauh ini selalu setia berada di luar ini semacam pilihan, ya itu pilihan saya.
bukan berarti saya nggak pernah diajak. Sejak tahun 99 itu sebetulnya udah diajak saya masuk ke istana gitu ya. Karena ada nilai plus saya saat itu karena saya adalah orang yang pertama membawa ribuan mahasiswa mengepung gedung DPR itu. Ya, jadi nilai tawar saya secara politik kuat lah karena mesti dicatatkan oleh Ceng. Sehingga begitu Pak Harto turun, Pak Habibie naik, saya udah diajak untuk datang ke istana. Tapi saya mengatakan tidak. Saya mau menyelesaikan kuliah dulu karena saya sudah diancam juga oleh rektor saat itu. Kalau nggak selesai tahun ini juga, kau bisa di DO gitu ya. Nah, begitu juga berganti ke rejimnya Pak Gus Dur, berganti ke Ibu Mega, gitu, Pak SBY, hatta ke Pak Jokowi yang periode kedua ini gitu ya. Saya selalu ada tarikan untuk masuk ke dalam istana maupun untuk jadi anggota DPR ya. Di partai tertentu macam-macam. Tapi entah kenapa saya selalu merasa memilih di luar ini. Uniknya saya malah mendorong orang-orang seperti Bung Masinton ini untuk masuk segera ke dunia politik. Saya masih ingat betul tahun 2004. Itu ada narasi begitu gitu? Tahun 2004 kita kumpulkan semua ini, mantan-mantan aktif 98 itu. 2004 itu berarti pemilu langsung pertama ya? Langsung pertama, ya. Sehingga kita kumpulkan di gedung Mahkamah Konstitusi saat itu, ada ratusan kawan-kawan mantan aktivis 98 dari berbagai daerah, berbagai kampus, tumplek di situ. Nah, kita deklarasi masuknya aktivis 98 ke dunia politik formal. Di situ ininya. Bersamaan dengan itu kita mendorong isu kepemimpinan kaum muda istilahnya saat itu. Karena kita merasa pintu mereka itu adalah jualan anak mudanya kan kira-kira gitu. Maka kita dorong supaya ada isu tentang anak muda. Dan saya selalu mendorong mereka untuk memang masuk gitu. Sampai sekarang ya kalau ada kawan aktivis 98, gimana Bung Rai, saya masuk apa tidak? Masuk aja. Gitu, masuk aja, Anda harus masuk gitu. Justru karena itulah saya merasa harus tetap ada juga yang di luar gitu, jangan semua masuk gitu. Nah saya sejauh ini mendedikasikan saya untuk berada di luar ini. Kalau Bung Masinton nanti kelihatan lembek ya saya kerasin kira-kira ya. Sebagai teman. Kalau dia kelihatan kelebihan saya tarik lagi ke belakang. Kalau terlalu mundur saya dorong dia maju ke depan kan kira-kira gitu. Tapi harus ada katakanlah harus ada yang menjaga gawangnya gitu. Dan sejauh ini saya mencoba berada dalam posisi itu tentu dengan segala resiko tadi termasuk disebutkan oleh Bung Haris Azhar ya, resiko ancaman ya, termasuk resiko atau tidak semua bisa menerima pandangan atau betul, ya, resiko dibully kan biasalah ya kan, difitnah ya, diancam akan dihukumkan. Tapi juga termasuk risiko ekonomi gitu loh. Iya. Maksudnya mau bilang bahwa yang di Senayan lebih makmur gitu. Ya, saya nggak tahu, tapi itu pilihan dan itu sesuatu yang bukan saya nggak tahu, tapi memang iya. itu yang apa namanya ya. Karena ini pilihan kita ya kita harus terima konsekuensinya gitu kira-kira. Ini berkumpul dengan segala pilihannya yang mau saya tanya kita harus jeda. Tapi setelah jeda saya akan bertanya mengenai ada banyak agenda tentu masing-masing yang disampaikan di saat reformasi 98 gitu ya turun ke jalan. Dari kacamata masing-masing kira-kira apa dari banyak agenda reformasi itu yang perlu untuk lebih kita tingkatkan, mana yang sudah kita capai untuk sama-sama kita tahu sebenarnya sudah seberapa jauh kita berjalan selama 24 tahun ini. Tapi kami harus jeda di Forum Christian.